Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang setia hadir di channel ini, terima kasih sudah kembali melangkah ke ruang yang sunyi ini. Semoga setiap langkahmu hari ini dipenuhi ketenangan, dilapangkan hatimu, dilunakkan pikiranmu, dan Allah hadirkan rasa bahagia yang sederhana namun cukup untuk membuatmu tersenyum tanpa alasan. Semoga lelahmu diganti dengan kekuatan, kegelisahanmu ditukar dengan ketenangan, dan setiap doa yang selama ini kamu simpan diam-diam mulai menemukan jalannya menuju langit. Ada sesuatu yang ingin disampaikan pelan-pelan malam ini. Sesuatu yang mungkin tidak pernah benar-benar kamu sadari, tapi diam-diam sudah kamu rasakan. Tentang mereka yang memilih bangun di sepertiga malam. Tentang mereka yang terjaga ketika dunia tertidur. Tentang kamu yang mungkin tidak pernah bercerita kepada siapapun, tapi tetap berusaha berdiri di hadapan Allah saat gelap masih menyelimuti segalanya. Tidak semua orang dipanggil ke sana. Tidak semua orang kuat menahan kantuk hanya untuk berbicara dengan Tuhan. Tapi kamu ada di sini. Kamu pernah mencoba, atau mungkin sedang menjalani. Dan dari situlah, sesuatu mulai berubah. Perubahan itu tidak selalu terlihat oleh orang lain. Tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi tubuhmu tahu, hatimu tahu, ada tanda-tanda halus yang mulai muncul. Tanda yang tidak dibuat-buat, tanda yang lahir dari kedekatan yang diam-diam terbangun. Yang pertama seringkali muncul tanpa disadari. Wajahmu menjadi lebih tenang, bukan karena hidupmu tanpa masalah. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena ada tempat untuk kembali. Ada waktu di mana kamu meletakkan semua beban, tanpa harus terlihat kuat di depan siapapun. Ketenangan itu perlahan menempel di wajahmu. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang sedang kamu jalani, tapi mereka bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa damai yang tidak bisa dipalsukan. Ada cahaya yang tidak berasal dari dunia. Itu bukan tentang penampilan, itu tentang hubungan. Saat dahi menyentuh sajadah di waktu sunyi, tubuhmu sedang belajar melepas. Melepas kecewa, melepas lelah, melepas harapan yang sempat patah. Dan setiap yang dilepas itu, diganti dengan sesuatu yang lebih ringan. Maka wajar jika wajahmu berubah. Bukan lebih indah menurut dunia, tapi lebih hidup menurut langit. Lalu matamu, ini tanda yang lebih dalam. Mata yang dulu mungkin penuh kegelisahan, perlahan berubah. Ada kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Ada ketenangan yang tidak dibuat-buat. Mata itu pernah menangis dalam doa. Pernah jujur di hadapan Allah tanpa ditutup-tutupi. Dan ketika seseorang sudah terbiasa jujur dalam sujudnya, ia akan sulit untuk berpura-pura dalam hidupnya. Mata itu menjadi cermin. Cermin dari hati yang mulai bersih. Cermin dari jiwa yang sedang belajar kembali kepada asalnya. Jika kamu merasa matamu tidak lagi sama seperti dulu, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah bagian dari perjalanan yang sedang Allah bentuk dalam dirimu. Kemudian tubuhmu, ini bagian yang sering membuat orang heran. Secara logika, bangun malam harusnya membuat tubuh lelah. Harusnya membuatmu kehabisan energi. Tapi justru yang terjadi seringkali sebaliknya. Tubuhmu terasa lebih ringan, bukan karena kamu tidak punya masalah, tapi karena kamu tidak lagi menanggung semuanya sendirian. Ada tempat untuk berbagi, ada ruang untuk meletakkan semua yang selama ini kamu simpan. Tahajud bukan hanya tentang doa yang naik ke langit, tapi juga tentang beban yang turun dari bahumu. Dan tubuhmu merasakan itu, ia menjadi lebih kuat, lebih tahan, lebih siap menjalani hari-hari yang mungkin tidak mudah. Lalu nafasmu, coba rasakan. Nafas yang dulu mungkin pendek dan terburu-buru, sekarang menjadi lebih dalam. Lebih tenang, lebih sadar. Setiap sujud yang kamu lakukan, memberi jeda. Memberi ruang, memberi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan tubuhmu mengingat itu. Bahkan saat kamu tidak sedang sholat, ritme itu tetap tinggal dalam dirimu. Ini bukan sesuatu yang instan. Ini adalah proses. Proses yang pelan tapi pasti. Proses yang tidak selalu terlihat, tapi selalu bekerja. Dan kemudian,
ada tanda yang lebih halus lagi. Tubuhmu menjadi lebih peka, hati menjadi lebih sensitif terhadap kesalahan. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang terasa berbeda. Ada rasa tidak nyaman, ada kegelisahan kecil yang muncul. Ini bukan kelemahan, ini adalah kehidupan. Hati yang hidup akan merespon. Ia tidak lagi diam ketika melakukan sesuatu yang menjauhkan dari Allah. Ia mulai berbicara, meskipun pelan. Dan tubuhmu mengikuti itu. Ia menjadi lebih selektif, lebih hati-hati, lebih sadar. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang dibersihkan dalam dirimu. Bahwa tahajudmu tidak hanya berhenti pada gerakan, tapi benar-benar menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Dan yang terakhir, sesuatu yang sering disalahpahami. Air mata. Kamu mungkin merasa lebih mudah menangis sekarang. Lebih mudah tersentuh, lebih mudah merasa. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu sedang hidup. Hati yang hidup tidak keras. Ia lembut, ia peka, ia merespon. Air mata itu adalah bahasa. Bahasa yang mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Bahasa yang langsung sampai kepada Allah. Saat kamu menangis dalam doa, itu bukan sekadar emosi. Itu adalah hubungan. Itu adalah bukti bahwa ada ikatan yang sedang terjalin. Jika kamu merasakan satu saja dari semua ini, berhentilah sejenak dan sadari. Kamu sedang berjalan di jalan yang tidak semua orang bisa tempuh. Kamu sedang dipanggil ke sesuatu yang lebih dalam. Tidak perlu merasa paling baik. Tidak perlu merasa sudah sampai. Cukup lanjutkan langkahmu. Pelan saja, konsisten saja. Karena yang dilihat bukan seberapa cepat kamu berjalan, tapi seberapa tulus kamu bertahan. Untuk kamu yang masih berjuang bangun di malam hari, semoga Allah kuatkan. Untuk kamu yang pernah jatuh lalu mencoba lagi, semoga Allah angkat derajatmu. Untuk kamu yang diam-diam menangis dalam sujud, semoga Allah jawab semua yang tidak sempat kamu ucapkan. Tulis amin di kolom komentar. Bukan sekadar tulisan, tapi sebagai aliran energi positif. Sebagai doa yang saling menguatkan. Sebagai tanda bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Semoga setiap langkah kecilmu di malam hari menjadi cahaya besar dalam hidupmu. Semoga Allah menjaga hatimu, menenangkan jiwamu, dan menguatkan langkahmu hingga akhir. Untuk kamu yang masih bertahan sampai di bagian ini, ada sesuatu yang diam-diam sedang bekerja di dalam dirimu. Tidak semua orang mampu duduk tenang, mendengarkan hal-hal yang menyentuh bagian paling dalam dari hati. Tapi kamu masih di sini. Itu saja sudah cukup menjadi tanda bahwa hatimu sedang tidak biasa. Semoga di detik ini, Allah turunkan rasa tenang ke dalam dadamu. Semoga setiap gelisah yang selama ini kamu pendam perlahan mencair. Dan semoga apa yang kamu cari, pelan-pelan mulai menemukan bentuknya, meski belum sepenuhnya jelas. Perjalanan tahajud itu bukan perjalanan yang bising. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Tidak ada sorotan, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Karena yang melihat bukan manusia, yang mendengar bukan dunia, tapi Allah yang Maha mengetahui setiap getaran yang bahkan tidak bisa kamu jelaskan. Di bagian ini, kita tidak lagi hanya melihat tanda dari luar. Kita mulai masuk ke dalam, ke ruang yang lebih sunyi, ke tempat di mana tubuh dan jiwa mulai benar-benar selaras. Salah satu hal yang sering dirasakan oleh orang yang rutin tahajud adalah perubahan pada cara tubuh merespon kelelahan. Dulu mungkin kamu mudah sekali merasa lelah. Hal kecil terasa berat, pikiran cepat penuh, emosi mudah naik, tapi perlahan, semua itu berubah. Bukan karena hidupmu menjadi lebih ringan, tapi karena kamu tidak lagi membawa semuanya sendirian. Setiap malam, ada momen di mana kamu melepaskan. Meskipun hanya beberapa menit, meskipun hanya 2 rakaat, tapi disitulah kamu meletakkan semuanya. Rasa takut, kecewa, harapan yang tertunda, luka yang belum sembuh. Dan saat kamu meletakkan itu di hadapan Allah, tubuhmu ikut merasakan. Ia tidak lagi menegang seperti dulu. Ia tidak lagi menahan beban yang terlalu berat.
Maka jangan heran jika kamu mulai merasa lebih kuat menjalani hari. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu punya tempat untuk kembali. Lalu ada perubahan yang lebih halus lagi. Cara kamu memandang hidup, ini bukan tentang fisik semata, tapi dampaknya terasa sampai ke tubuhmu. Orang yang sering tahajud perlahan memiliki cara pandang yang berbeda. Ia tidak lagi terlalu reaktif. Ia tidak mudah meledak. Ia tidak cepat putus asa. Dan saat pikiran menjadi lebih tenang, tubuh pun mengikuti. Detak jantung menjadi lebih stabil. Nafas menjadi lebih teratur. Gerakan menjadi lebih sadar. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah efek dari ketenangan yang berulang setiap malam. Tahajud seperti latihan. Latihan untuk kembali. Latihan untuk diam. Latihan untuk mendengar. Dan tubuhmu belajar dari itu. Kemudian ada satu hal yang sering tidak disadari. Tubuh menjadi lebih jujur terhadap kondisi batin. Dulu mungkin kamu bisa menyembunyikan perasaan. Bisa berpura-pura baik-baik saja. Bisa tertawa meskipun sebenarnya lelah. Tapi sekarang, tubuhmu tidak lagi mau diajak berbohong. Jika kamu lelah, kamu merasakannya. Jika kamu sedih, kamu menyadarinya. Jika kamu butuh istirahat, tubuhmu memberi sinyal. Ini bukan kelemahan. Ini adalah kejujuran. Dan kejujuran ini lahir dari hubungan yang jujur. Dari doa-doa yang tidak disaring. Dari tangisan yang tidak ditahan. Dari pengakuan yang mungkin hanya kamu dan Allah yang tahu. Tubuhmu menjadi selaras dengan hatimu. Lalu ada perubahan pada kualitas istirahatmu. Ini sesuatu yang unik. Meskipun waktu tidurmu mungkin berkurang karena bangun di malam hari, tapi kualitas istirahatmu justru meningkat. Kamu bangun dengan rasa yang berbeda. Lebih segar, lebih ringan, lebih siap. Karena tidurmu bukan sekadar tidur. Ia didahului dengan pelepasan. Ia disertai dengan ketenangan. Ia ditutup dengan doa. Dan itu membuat tubuhmu beristirahat dengan cara yang lebih dalam. Bukan hanya fisik yang beristirahat, tapi juga pikiran dan hatimu. Di titik ini, kamu mungkin mulai sadar bahwa tahajud bukan hanya ibadah tambahan. Ia adalah proses penyembuhan. Proses yang tidak selalu terlihat, tapi sangat terasa. Dan proses ini tidak instan. Tidak selalu mulus. Ada hari di mana kamu kuat. Ada hari di mana kamu jatuh. Ada malam di mana kamu bangun dengan mudah. Ada malam di mana kamu tertidur tanpa sempat berdiri. Itu semua bagian dari perjalanan. Yang penting bukan kesempurnaan, tapi keberlanjutan. Dan setiap kali kamu kembali mencoba, setiap kali kamu kembali berdiri, disitulah sesuatu dibangun. Ada satu tanda lagi yang mulai muncul di fase ini. Tubuhmu menjadi lebih peka terhadap energi di sekitarmu. Kamu mulai merasa tidak nyaman di tempat tertentu. Kamu mulai selektif dengan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu konsumsi. Bukan karena kamu berubah menjadi berbeda dari orang lain, tapi karena hatimu mulai memilih. Dan tubuhmu mengikuti pilihan itu. Ia menolak hal-hal yang membuatnya gelisah. Ia mendekat pada hal-hal yang membuatnya tenang. Ini adalah bentuk perlindungan. Perlindungan yang tidak terlihat, tapi nyata. Dan semua ini berawal dari satu kebiasaan kecil. Bangun di sepertiga malam. Jika kamu merasakan sebagian dari ini, jangan abaikan. Jangan anggap biasa. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan perubahan seperti ini. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk lebih dekat. Panggilan untuk lebih dalam. Panggilan untuk menjadi versi dirimu yang lebih jujur. Dan jika di perjalanan ini kamu pernah merasa lelah, itu wajar. Jika kamu pernah ingin berhenti, itu manusiawi. Tapi setiap kali kamu kembali, setiap kali kamu mencoba lagi, itu berarti kamu sedang dipilih untuk terus berjalan. Sekarang, jika hatimu terasa hangat saat mendengar ini, jika ada bagian dari dirimu yang merasa tersentuh, tuliskan amin di kolom komentar. Bukan sekadar tulisan, tapi sebagai doa, sebagai harapan, sebagai energi positif yang saling menguatkan satu sama lain. Semoga setiap langkahmu di malam hari menjadi saksi di hadapan Allah.
Semoga setiap sujudmu menjadi alasan turunnya pertolongan. Dan semoga setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Perjalanan ini masih berlanjut, masih ada bagian yang lebih dalam. Bagian yang mungkin akan membuatmu terdiam. Untuk kamu yang masih setia sampai di bagian terakhir ini, ada sesuatu yang tidak bisa dianggap biasa. Tidak semua orang mampu bertahan menyelami pembahasan seperti ini sampai akhir. Tapi kamu tetap di sini. Itu artinya ada panggilan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi terasa jelas di dalam dada. Semoga di detik ini Allah melapangkan hatimu. Semoga apa yang selama ini kamu perjuangkan dalam diam mulai menemukan jawabannya. Dan semoga setiap langkah kecil yang kamu lakukan di sepertiga malam dicatat sebagai sesuatu yang besar di sisinya. Di bagian terakhir ini, kita tidak lagi hanya membahas tanda yang terlihat atau terasa di permukaan. Kita masuk lebih dalam, ke wilayah yang sering membuat seseorang terdiam, merenung, bahkan tanpa sadar meneteskan air mata. Karena di titik ini, tahajud bukan lagi sekadar kebiasaan. Ia menjadi hubungan, ia menjadi ruang pulang, ia menjadi tempat di mana seseorang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Ada satu perubahan yang sangat halus, tapi dampaknya begitu besar. Tubuhmu mulai memiliki kepekaan terhadap dosa. Dulu mungkin ada hal-hal yang terasa biasa saja. Ucapan yang sedikit menyakiti, sikap yang mungkin tidak terlalu diperhatikan, atau keputusan yang sebenarnya menjauhkanmu dari kebaikan. Semua itu dulu bisa lewat begitu saja tanpa meninggalkan bekas yang dalam. Tapi sekarang berbeda. Ada rasa tidak nyaman yang muncul. Kecil, tapi nyata. Seolah-olah ada sesuatu di dalam dirimu yang menolak. Bukan karena kamu menjadi lemah, tapi karena hatimu mulai hidup. Dan ketika hati mulai hidup, tubuh akan ikut merespon. Ia tidak lagi bisa diajak berkompromi dengan hal-hal yang menjauhkan dari Allah. Ia memberi sinyal, kadang berupa gelisah, kadang berupa rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Kadang hanya berupa diam yang terasa berat. Itu bukan hukuman. Itu adalah tanda bahwa ada penjagaan. Bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sedang dijaga agar tidak kembali pada titik yang sama seperti dulu. Dan tahajud adalah salah satu sebabnya. Setiap malam ketika kamu berdiri, ada proses pembersihan yang terjadi. Tidak selalu terasa, tidak selalu disadari, tapi perlahan, lapisan-lapisan dalam dirimu mulai berubah. Yang dulu terasa biasa, sekarang terasa berat. Yang dulu dianggap sepele, sekarang terasa penting. Ini adalah tanda bahwa perjalananmu tidak berhenti di permukaan. Kemudian ada perubahan lain yang seringkali membuat seseorang bingung. Kamu menjadi lebih mudah tersentuh. Hal-hal kecil yang dulu tidak berarti, sekarang bisa membuatmu diam. Sebuah kalimat sederhana, sebuah kejadian kecil, bahkan suasana tertentu bisa menyentuh hatimu dengan cara yang berbeda. Dan yang paling terasa adalah air mata. Ia datang lebih mudah, kadang tanpa alasan yang jelas. Kadang hanya karena satu kalimat dalam doa. Kadang hanya karena mengingat sesuatu yang pernah terjadi. Ini bukan kelemahan, ini adalah kelembutan. Hati yang keras tidak mudah menangis. Hati yang tertutup tidak mudah merasakan. Tapi hati yang mulai terbuka, hati yang mulai dekat dengan Allah, akan lebih peka. Air mata itu adalah bahasa. Bahasa yang tidak bisa digantikan oleh kata-kata. Ia adalah bentuk komunikasi yang paling jujur. Tanpa dibuat-buat, tanpa ditahan, tanpa disaring. Dan setiap air mata yang jatuh dalam keheningan malam, tidak pernah sia-sia. Ada yang mendengar, ada yang melihat, ada yang mencatat. Di titik ini, kamu mungkin mulai menyadari bahwa tahajud bukan tentang berapa lama kamu berdiri. Bukan tentang berapa banyak rakaat yang kamu lakukan. Tapi tentang apa yang berubah dalam dirimu. Tentang bagaimana kamu menjadi lebih jujur, lebih tenang, lebih peka, lebih sadar. Dan perubahan itu tidak selalu mudah. Ada hari di mana kamu merasa kuat. Tapi ada juga hari di mana kamu merasa lemah. Ada malam di mana kamu bangun dengan ringan. Tapi ada juga malam di mana kamu tidak mampu membuka mata.
Itu semua bagian dari perjalanan. Tidak perlu merasa gagal hanya karena terlewat satu malam. Tidak perlu merasa jauh hanya karena sempat jatuh. Karena yang dilihat bukan kesempurnaanmu, tapi usahamu untuk kembali. Dan setiap kali kamu kembali, disitulah sesuatu diperbaiki. Ada satu lagi hal yang sering dirasakan oleh mereka yang menjaga tahajud. Hubungan dengan dunia mulai berubah. Bukan berarti kamu menjauh dari kehidupan. Bukan berarti kamu tidak lagi peduli. Tapi ada jarak yang sehat. Ada batas yang mulai kamu sadari. Hal-hal yang dulu sangat kamu kejar, sekarang terasa biasa. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, sekarang tidak lagi terlalu mempengaruhi. Bukan karena hidupmu berubah drastis, tapi karena hatimu tidak lagi bergantung pada hal yang sama. Dan tubuhmu mengikuti itu. Ia menjadi lebih tenang, lebih stabil, lebih tidak mudah terguncang. Ini adalah bentuk kebebasan yang jarang disadari. Kebebasan dari ketergantungan, kebebasan dari ekspektasi yang berlebihan, kebebasan dari hal-hal yang dulu mengikatmu tanpa kamu sadari. Dan semua ini bermula dari satu hal sederhana. Bangun di malam hari dan berbicara dengan Allah. Jika kamu sudah sampai di titik ini, berhentilah sejenak. Rasakan dirimu, rasakan perjalanan yang sudah kamu lalui. Mungkin tidak sempurna, mungkin masih banyak kurangnya, tapi kamu tetap berjalan, dan itu sudah lebih dari cukup. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan ukur perjalananmu dengan standar orang lain. Karena setiap orang punya jalannya sendiri, punya waktunya sendiri, punya prosesnya sendiri. Yang penting adalah kamu tidak berhenti. Sekarang, jika hatimu terasa penuh, jika ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan tapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tuliskan amin di kolom komentar. Biarkan itu menjadi doa. Biarkan itu menjadi penguat. Biarkan itu menjadi tanda bahwa kamu ingin terus melangkah, meskipun pelan. Semoga Allah menjaga setiap langkahmu. Semoga Allah menguatkan setiap niatmu. Dan semoga setiap sujud yang kamu lakukan menjadi jalan pulang yang paling indah. Karena mungkin, tanpa kamu sadari, namamu sudah disebut di langit. Dalam doa-doa yang kamu panjatkan sendiri. Dan perjalanan ini belum selesai. Ini baru awal dari sesuatu yang lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.